Kita akan mulai aja. Oke, kita akan baca surat Rasul Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 3. Kita baca ya, 1 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pengawas jemaat menginginkan pekerjaan yang mulia. Karena itu, pengawas jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dan dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, pandai mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman seperti yang terjadi pada iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ya. Nah, ini adalah qualifications ya, atau syarat-syarat menjadi seorang episkop di sini dikatakan, atau terjemahan Alkitab kita pengawas jemaat ya, episkop, atau kalau bahas di kita katakan itu sering di sini dalam kuliah ini adalah priest atau imam ya, atau gembala atau bishop atau uskup ya, atau romo, banyak panggilannya. Atau kalau di gereja Protestan biasanya pakai pendeta atau pastor ya, atau gembala sidang. Nah, ada sejumlah kualifikasi yang menentukan seseorang itu bisa naik ya menjadi seorang priest atau imam ya. Nah, kalau kita lihat kualifikasinya di sini ya, mulai dari ayat yang kedua, itu mulai dari mana? Mulai dari dirinya sendiri ya, seorang yang tak bercacat. Ini artinya dia punya spiritual experience in his soul and body. Jadi dia harus punya kesempurnaan spiritualitas di dalam jiwa dan tubuhnya. Itulah tak bercacat. Sebab dia sendiri akan menjadi imam yang akan menghadap altar persembahan korban ya, dan mewakili Kristus ya, yang tak bercacat itu, yang dipersembahkan kepada Allah. Nah, karena priest itu mewakili Kristus ya, maka dia juga harus sama seperti Kristus sebagai persembahan Allah yang tak bercacat, yang berkenan di hadapan Allah. Ya, kalau kita baca Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Jadi mulai dari jiwanya, mulai dari hidupnya sendiri. Baru mulai dari orang-orang terdekatnya. Ya. Nah, mulai dari orang-orang terdekatnya, yaitu tentu kalau dia sudah berkeluarga, dari istrinya, terus dari anaknya, harus punya keluarga yang baik. Nah, keluarga yang baik itu ditentukan di mana kepala keluarganya, ya kan? Kalau kepala keluarganya tidak baik, ya, tidak disegani, tidak dihormati, maka pasti keluarga itu akan tidak baik, atau bahkan bisa bercerai-berai ya, bisa
bercerai. Nah, harus dilihat orang-orang di sekitar dia. Ya. Lalu setelah orang-orang di sekitar dia, ya, barulah orang-orang dalam lingkaran yang lebih lebar. Ya, pergaulannya, sosialnya, misalnya dia bisa menahan diri nggak, bijaksana nggak, sopan nggak, memberi tumpangan nggak, mengajak orang nggak dengan orang-orang di luar dari lingkaran keluarganya. Ya. Lalu bagaimana hubungannya itu dengan sesamanya? Apakah dia seorang pemarah? Apakah dia seorang peminum? Walaupun bisa aja di dalam keluarga dia baik-baik, tapi begitu dia bergaul sama teman-temannya, apa yang terjadi? Minum, bahkan mabuk-mabukan. Nah, itu sudah tidak memenuhi kualifikasi jadi seorang bishop atau priest. Ya, jadi pergaulan sosialnya itu juga menentukan. Oleh sebab itu, kita gak hanya dari diri kita sendiri, keluarga kita, tapi kita juga harus menjaga bagaimana pergaulan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, dia bukan hamba uang, gitu. Nah, misalnya ketika dia punya satu bisnis atau satu urusan dengan orang lain, maka dia sering menipu, atau sering ingkar janji, sering hutang tapi nggak bayar. Oke. Nah, dia bukan hamba uang. Artinya dia bergaul sama orang itu nggak melihat status sosialnya. Dia hanya mau bergaul sama orang yang punya uang. Nanti Chrysostom bilang, seorang priest itu, ya, kalau sudah jadi priest ini, ya, memang kadang-kadang serba salah. Misalnya kalau dia lagi besuk kepada orang yang kaya, nanti akan jadi omongan nih. Wah, besuknya hanya orang-orang kaya saja. Gitu. Ya. Lah, bisa jadi omongan bahwa hamba Tuhan itu cinta akan uang. Tetapi di sini juga lihat bagaimana dia bergaul dengan sesamanya, ya. Apakah dia seorang yang pelit? Apakah segala sesuatu dihitung dengan nilai uang? Gitu. Nah, kalau itu terjadi berarti ya memang dia dikendalikan oleh nilai uang itu. Nah, itu sudah tidak bisa memenuhi syarat menjadi seorang priest. Ya. Lalu dikatakan di situ, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong, kena hukuman seperti yang terjadi pada iblis. Ya, bukan seseorang yang baru bertobat, lalu belajar Alkitab 3 bulan, bisa dipendetakan. Lalu akhirnya khotbah di mana-mana, jualan kesaksian. Ya, akhirnya dia kumat lagi, gitu. Ya, baru-baru ini di Indonesia ya, ada seorang petobat baru yang dulu kehidupannya berantakan, dia seorang preman. Ya, bahkan mungkin kalian pernah dengar namanya. Ya, saya tidak etis saya sebutkan namanya. Tapi dia bertobat dari dunia hitam itu, lalu akhirnya kesaksian di mana-mana. Ya, bahkan sudah jadi saya dengarnya kalau tidak salah sudah jadi pendeta. Tapi baru-baru ini kembali ada kasus di mana saling tembak-menembak, bunuh-membunuh, ya, antara dia dengan anak-anak buahnya. Nah, Rasul Paulus sudah ingatkan di sini, jangan ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong, ya, dan kena hukuman. Ya. Nah, ini artinya apa? Pengalaman spiritual dia pribadi dengan keluarga, dengan orang lain
itu memang harus diuji. Ya, ada yang memang ada jadi calon dulu, vikaris 1 tahun mungkin 2 tahun, ya. Kalau di gereja-gereja Injil itu rada lama, ya bisa bertahun-tahun itu diuji. Pelayanannya, kesetiaannya, keluarganya, itu semua disorot, dinilai. Ya, bagaimana dia bergaul sama siapa saja. Bahkan saya dengar media sosialnya juga dicek. Apa yang dia posting, gitu, ya, apa yang dia komentari, itu semua dicek, memenuhi syarat kan, gitu. Nah makanya apalagi sekarang ya di dunia kerja itu bukan hanya CV yang bagus ya, ijazah yang bagus, nilai yang tinggi, pengalaman yang banyak, tetapi juga media sosialnya juga dicek. Lihat apa yang ditulis di situ, akan ketahuan kepribadiannya seperti apa. Ya, oke. Nah itu syarat-syarat untuk menjadi seorang bishop ya. Kita juga bisa baca nanti di dalam Titus pasal 1 ya. Hal yang sama ditulis kembali oleh Rasul Paulus di dalam Titus 1 ayat 6 sampai yang ke 9 ya. Bahkan di situ ayat yang sampai ayat 16 ya, ditulis oleh Rasul Paulus di sana. Ya. Nah, kenapa kita membahas ini dulu? Syarat-syarat dari seorang priest ya. Karena mengapa Rasul Paulus atau Chrysostom di sini juga menjelaskan syaratnya kok sulit banget ya, kayak harus perfect gitu ya. Pertama dia katakan ini kita bukan sedang melayani hal-hal yang worldly, hal-hal yang sifatnya itu sementara ya, yang kalau gagal itu bisa diganti dengan materi yang lain. Misalnya lah, kalau kita kuliah, kita gagal, ya kita bisa ngulang lagi gitu loh. Ya kan? Atau kita berdagang nih, kita gagal, kita bisa bangkit lagi. Paling hanya rugi uang. Gitu. Tetapi yang kita kerjakan ini, kata Chrysostom itu, ini adalah the living soul. Yang kita layani adalah orang yang punya jiwa yang hidup, yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, nah itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah the living soul ini punya 1000 macam karakter yang berbeda-beda. Gitu. Jadi di sini misalnya ada 50 orang, ini ada 50 living soul yang berharga di mata Allah, tapi juga yang masing-masing punya keunikannya, karakternya yang berbeda-beda, dan semua sudah sedang penyucian, sedang terus mengalami berusaha mengalami satu hidup yang baru. Ya, jadi kalau dikatakan the living soul, the flock of Christ itu, Chrysostom di sini bilang ini orang-orang yang bersalah tapi sudah ditebus gitu. Dan ini yang diserahkan kepada kita. Jadi bukan orang-orang yang perfect, yang sempurna. Bahkan dia pernah berkata ya, the church is the hospital for the sinners and the doctor is the priest itself. Gitu. Ya. Gereja itu rumah sakit bagi orang berdosa. Lalu jadi dokternya siapa? Imam itu sendiri. Dokter itu bisa menyembuhkan orang, tapi dia sendiri juga bisa sakit, benar gak? Tapi dia dokter, dia harus tahu bagaimana mendiagnosa penyakit itu dan memberikan obat yang tepat. Ya, nah dia punya status ganda. Dia juga seorang pasien, tapi juga sekaligus dokter.
Nah, itu the priest. Ya. Nah, untuk menjadi seorang dokter jiwa-jiwa tadi, nah, dia sudah harus excellence in character, in spirituality. Itu dua hal. Jadi dalam spiritualitas dan karakter nih. Tadi spiritualitasnya tidak bercacat, karakternya itu dilihat dari orang-orang sekitarnya. Karakternya dia harus bisa mengepalai keluarganya, kata Rasul Paulus. Kalau dia tidak bisa mengepalai keluarga, anak dan istrinya, bagaimana dia bisa mengepalai sebuah gereja? Kan gitu. Ya. Lalu dia harus punya status yang disegani, dihormati di masyarakat. Dia bukan pemarah, bukan peminum. Dia bukan tukang adu domba, tapi orang yang pendamai, bisa mendamaikan. Ya, dia orang yang disegani, dihormati. Jadi baik level spiritual, lalu karakter itu must be perfect. Kenapa harus dituntut sedemikian tinggi? Ya, karena tempat pelayanan difficulties-nya itu begitu luar biasa. Kesulitan yang dihadapi oleh seorang imam ketika dia sudah menjabat itu luar biasa. Tantangannya begitu berat. Ibarat tadi, seorang dokter yang harus tahu segala macam penyakit pasiennya. Benar gak? Mendingan kalau sekarang dokter ada dokter spesialis, ya kan? Sakit tulang ke dokter tulang, sakit jantung ke spesialis jantung. Kalau di gereja emang ada spesialis. Kalau patah hati, oh yaudah khusus dokter patah hati. Oke, lagi dipukul suaminya, oke, datang ke pendeta yang khusus nangani KDRT. Ada nggak di gereja gitu? Saya rasa nggak ada. Pendeta yang nangani semua, ya kan? Mulai dari rumah tangga yang berantem, jemaat yang suka hutang, ya kan? Belum anaknya yang suka kibulin dompet orang tuanya, itu semua diceritakan sama pendeta. Ya, belum ada yang waktu khotbah suka ngantuk-ngantuk, gitu, ya, kayak kelas ini misalnya, ya, tuh kayak siapa ya? Dita mungkin sudah tenggelam dalam roh. Ya. Jadi seorang pendeta itu harus punya a million eyes of the soul. Jadi kayak saya ini harus punya mata terhadap 56 students di sini, lihat apa yang mereka catat, apa yang mereka pikirkan. Saya tahu semuanya karena saya di depan, gitu. Ya. Nah, saudara-saudara semua, the difficulties yang dihadapi oleh seorang imam itu luar biasa, ya, karena dia harus menghadapi the living souls. The living souls ini kita tidak bisa paksakan satu sisi, ya. Beda kalau seorang gembala, ya, dia tinggal masukkan itu ke kandang kata Kristosom, oke, lalu beri makan yang sama, selesai kan? Coba dengan jemaat, bisa nggak kasih makan yang sama? Untuk anak kecil beda lagi, dia bilang. Untuk orang dewasa beda lagi. Untuk orang tua beda lagi. Untuk para janda beda lagi. Untuk para gadis beda lagi. Untuk anak untuk orang sakit beda lagi makanannya. Ya, nah minggu lalu kan kita bahas bagaimana itu menangani orang-orang kategori orang yang bermacam-macam itu. Orang yang sakit itu macam-macam. Sakitnya tinggi hati itu mana? Sakitnya sombong, sakitnya serakah, sakitnya tukang bohong, ya kan? Sakitnya tukang hutang, sakitnya apa lagi? Macam-macam, ya. Aneh-aneh lah pokoknya kelakuan jemaat itu. Nah, kalau nggak punya kualifikasi seperti itu, gimana kamu tuh bisa mempertanggungjawabkan pelayananmu
bagaimana kamu adorn the bride of Christ, kata Chrysostom. Ya. Bagaimana kamu itu mempercantik, memperindah domba-domba Kristus itu, supaya ketika mempelai itu datang, domba-domba ini sudah siap nyambut. Nah, itu tugas seorang priest. Ya. Kita lihat ya, pengalaman Rasul Paulus di sini dia cerita. Ya. Tidak ada orang yang punya greater zeal, ya, yang lebih besar daripada Rasul Paulus sendiri, kata Chrysostom. Ya, tetapi lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Nah, dia diragukan otoritasnya oleh jemaat Korintus. Ya, benar ya. Dia tidak menggunakan otoritasnya untuk mencari keuntungan dari jemaatnya. Tetapi Paulus apa? Apa yang dia berusaha sendiri. Ya, untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain, dikatakan di sini dia harus mengalami banyak kematian. Endure many deaths, dikatakan. Ya, artinya kapalnya hampir karam, dia digigit ular, macam-macam kan? Apa yang terjadi pengalaman Rasul Paulus itu. Nah, ini kalau nggak punya karakter yang kuat seperti Rasul Paulus, ya kita udah pasti akan tinggalkan pelayanan itu. Pasti. Ya. Jadi kalau kamu nggak punya noble karakter and perfect spiritual, you cannot be a priest. Kamu jangan coba-coba ambil imam itu, karena kamu akan mengecewakan Tuhan. Seperti Chrysostom, saya belum layak nih ditabis jadi seorang imam. Kenapa? Karena bukan saya nggak dipanggil, but I am not qualified. Aku belum qualified, belum memenuhi syarat. Ya, kalau saya ambil itu, saya akan provoke our God. Saya akan membuat dia itu marah sama saya. Ya, nah kata Chrysostom. Seperti kita lihat apa pengalaman dari Rasul Paulus ini. Ya, jadi dikatakan orang yang menerima responsibility ini, maksudnya tanggung jawab sebagai seorang imam ini, needs great understanding, butuh pemahaman yang sangat besar, sehingga harus punya great grace of God yang menyertai dia. Ya, punya upright character and purity of life, tadi sudah saya jelaskan. Ya, jadi punya karakter dan kemurnian hidup, more than human goodness. Nah, di atas rata-rata orang. Ya, coba kamu baca misalnya dalam Titus juga itu. Ya, jadi more than human goodness. Ya, kalau di sini yang suka mabuk itu udah nggak bisa ditangkap. Ya, sini yang suka cinta uang sudah nggak bisa jadi pendeta. Jadi pengusaha boleh, ya. Nanti uangnya buat gereja. Gitu. Oke. Tapi yang suka nggak bisa didik istri dan anaknya udah nggak layak. Ya. Maka kalau jadi imam itu lebih baik nggak menikah gitu. Oke. Kita lihat lagi. Do not deprive me of forgiveness if I am unwilling to perish in faith without cause. Jadi kata Chrysostom, jangan memaksa aku untuk mengemban jabatan itu sehingga aku sendiri pun jadi binasa karena aku belum bisa. Ya. Oke. Nah, lalu Chrysostom juga bahas, tetapi di dalam jabatan seorang imam itu, ya, ada banyak godaan. Nah, kita tahu waktu itu minggu lalu kita bahas tentang seorang imam itu kan satu-satunya jabatan di ini yang selalu Allah itu bestow,
yang Allah itu selalu urapi, ya kan? Ketika dia mengambil roti dan anggur, hanya imam yang bisa memohon Roh Kudus itu turun, mengubahnya jadi tubuh dan darah Yesus. Ya, nabi-nabi aja tak melakukan itu. Ya, Elia aja nggak bisa ubah itu. Elia hanya bisa menurunkan api. Imam menurunkan apa? Memanggil siapa? Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu mengubah sakramen perjamuan itu. Roti dan anggur itu dalam sakramen itu. Ya. Nah, sehingga seorang imam itu, seorang pendeta itu mulia gitu. Dia bisa berkhotbah, dia akan selalu tampil di depan umatnya, ya. Dia bisa melakukan sakramen ini dan itu, ya. Dia selalu dicari orang kalau ada masalah. Oke. Dia pemimpinnya lah. Dia yang mengarahkannya. Jemaat itu akan kemana gitu. Nah, sehingga kemuliaan yang diemban oleh seorang imam itu juga bisa menjadi satu dreadful rock of vainglory, kata Chrysostom. Ya, dreadful rock of vainglory. Artinya kelemahan paling utama dari seorang imam itu adalah jatuh ke dalam kesombongan. Karena dia menyadari sekali bahwa kemuliaan yang dia pegang itu sangat mulia gitu. Dan bisa jatuh dalam kesombongan. Ya, apalagi dia sudah pakai jubah kebesarannya, jubah Kristus itu namanya. Seperti jubahnya Musa itu dalam, ya, jubah imam-imam itu. Oke. Ya, kalau kayak di gereja Katolik atau gereja Ortodoks itu jubahnya wah keren. Ya, di Protestan yang biasa banget gitu ya. Kayak jas saja. Tetapi kalau dia sudah memakai jubah itu, nah harus ingat dia itu adalah wakilnya Kristus, ya, bukan jatuh dalam kesombongan. Nah, setelah dia Chrysostom itu kasih satu contoh seperti ini ya. Ketika katakanlah aku itu diikat, ya, dengan tanganku itu di belakang, oke. Lalu aku diserahkan kepada binatang buas, ya. Maka binatang buas itu akan menggerogoti aku sampai habis. Nah, kira-kira kesombongan itu seperti itu. Seorang imam itu sudah jatuh dalam kesombongan, ibarat seperti dia sedang diikat, ya, lalu dibawa kepada binatang buas untuk digerogoti. Nah, itu kata. Jadi harus hati-hati dengan namanya vainglory, ya. Nah, binatang buas apa yang akan menggerogoti kita setiap hari? Ya, ada banyak dia katakan di sini. Ada wrath, kemarahan, ya, seorang imam bisa itu dalam kemarahan, despondency, envy. Envy itu apa? Cemburu, ya, strife, pertengkaran, slanders, accusation, fitnah, tuduhan macam-macam, berbohong, hypocrisy, kemunafikan, intrik, anger, ya, kemarahan. Lalu di sini pleasure, ya, kembali lagi menikmati hawa nafsu dunia. Oke. Sorrow, bisa jatuh dalam depresi juga, ya. Love of praise, nah ini sering kali suka akan pujian, ini, ya kan? Bisa dia khotbah, wah kalau nggak ada jemaat yang muji dia itu dia merasa khotbahnya nggak diberkati Tuhan. Love of praise, apa-apa harus dipuji. Kalau nggak ada yang muji dia, maka apa yang terjadi ya? Mungkin dia akan
mengungkapkan kekesalannya sama anak istrinya kali ya, mungkin desire of honor ya, jadi punya love of praise, punya keinginan untuk dihormati ya, dipuji, ditinggikan. Nah ini semua adalah suka di flatteries ya, suka apa namanya, suka disanjung-sanjung. Ayo di sini dalam pergaulan kita nih ya, siapa yang suka disanjung-sanjung? Nah itu mulai harus kata Rasul Paulus tidak bercacat, berarti itu nggak boleh ada ya. Terlalu contempt of the poor ya, tidak punya belas kasihan ya, paying court to the rich, suka dekat-dekat sama orang yang kaya tapi tidak mau sama orang yang miskin. Nah itu hal-hal itu semua kata apa namanya, kata Chrysostom itu seperti binatang buas yang akan menggerogoti apa namanya, imam itu ya. Nah kita akan lanjutkan lagi. Terus dikatakan di sini ya, nah seorang imam yang memikul tanggung jawab yang besar terhadap jiwa-jiwa dari domba-dombanya ya, adalah mereka yang gampang di-defile or the evil ya, akan mudah ditipu oleh iblis ya, lalu akhirnya tanpa ada noble character yang baik ya, maka dia bisa meninggalkan pelayanannya itu. Mungkin kita pernah dengar ya, banyak hamba Tuhan atau pendeta yang kecewa dan pada akhirnya dia meninggalkan pelayanan itu dan sakit hati dan gak pernah mau melayani lagi. Bahkan mungkin ada yang juga meninggalkan anak istrinya, gak tahu sampai kemana ya. Dulunya begitu semangat melayani Tuhan ya, sampai suatu saat mungkin dia disakiti oleh jemaatnya sampai akhirnya anak istrinya pun ditinggalkan dan nggak tahu kemana. Itu pernah dan saya juga tahu itu ya. Nah, mungkin kita ada yang tahu juga seperti itu. So makanya the difficulties of the priesthood itu besar, tetapi syarat untuk menjadi seperti itu juga penting ya. Oke, yang ke-9 kita akan bahas tentang the character and temptations of a bishop. Nih yang ke-9 ya, karakter dan cobaan dari seorang bishop. Tadi saya sudah sempat menyinggung ya tentang karakter ini. Oke, dari semua karakter ya yang harus dimiliki oleh seorang bishop itu, ini ya dia katakan, he must purify his soul and ambitions for the office. Ya, nah dari semua itu dia harus bisa memurnikan jiwanya terhadap ambisi di dalam office itu, dalam jabatan dia. Ya. Nah, memang kalau kita baca di dalam 1 Timotius 3 tadi, ya, kita buka lagi 1 Timotius 3 ayat yang 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan episkop
menginginkan pekerjaan yang mulia. Nah, sebetulnya temptation atau godaan ya atau ambisi untuk menjadi bishop itu selalu ada. Ya, saya contoh kalau kita di gereja itu jadi seorang pemimpin gembala itu selalu ada. Temptation-nya selalu ada di situ. Ya. Nah, hati-hati dengan itu. Dia harus purify his soul for the ambitions of the office. Ya. Dari situlah nanti kalau kita nggak bisa, kita punya ambisi mengejar jabatan yang paling tinggi di gereja itu atau jadi bishop lah katakan. Nah, disitulah nanti semua permasalahan itu dimulai. Kata Chrysostom. Ya, misalnya ya, saya kurang tahu kalau di kayak di gereja Protestan yang sinode itu ya, biasanya kan setiap 5 tahun itu ada namanya pemilihan ketua sinode, ya kan? Atau jadi bishop di gereja itu dia, itu sama. Jadi kalau ketua sinode itu kayak jadi bishop, pemimpin atas sinode dari semua gereja-gereja itu. Nah, Chrysostom juga bahas di sini, ya kriterianya apa untuk menjadi pemimpin atau bishop itu? Kampanye, seperti dunia sekuler gitu, ya. Lihat latar belakangnya apa? Apakah dia orang kaya? Itu. Apakah melihat dia pintar mempengaruhi banyak orang? Ya. Apakah melihat dia orang yang masih muda, energik? Atau harus memilih orang yang sudah tua tapi saleh? Gitu. Jadi untuk memilih seorang bishop, ya, bagaimana kriterianya? Apakah harus memilih orang yang sudah tua, yang berpengalaman, yang rohaninya baik? Ya, apakah itu cocok? Atau orang yang masih muda, berenergi, tetapi kurang pengalaman? Atau memilih orang yang punya kekayaan, dekat dengan orang-orang kaya? Mana ini yang harus kita lakukan? Ya. Nah, dia bilang di sini ya. Nah, bukan itu semua, dia bilang. Ya, bukan harus dilihat dari segi usianya. Orang tua itu pasti bijaksana. Ya, Chrysostom juga bilang, ya, misalnya contoh seorang biarawan yang sudah kenyang dengan pengalaman spiritual. Apakah ketika dia ditabis jadi seorang uskup menangani administrasi office itu, ya, segala macam urusan di dalam office itu, mungkin akan kacau karena memang bukan di situ dia. Walaupun dia seorang yang katakanlah seorang yang sudah tua, punya pengalaman spiritual yang hebat, itu belum tentu cocok. Ya, atau seorang anak muda yang masih belajar, ya, tetapi ambisius, apakah cocok? Nah, Chrysostom tuh menjawab pertanyaan ini ya dengan satu jawaban yang sangat baik. Dia katakan di sini, a man, what quality a man needs is he which withstands such a tempest and deals successfully with this obstacle to the common good. Dia katakan, ya. Nah, ini yang penting kalimat ini kalian perhatikan. Ya, untuk jadi seorang priest itu
imam itu, he ought to be dignified yet modest. Jadi orang yang dignified tapi modest, artinya orang yang disegani tetapi humble. Jadi bukan tergantung usianya, tua atau muda, atau dia biarawan atau bukan, gitu ya. Tetapi orang yang punya dignified but modest, impressive but kind, ya, ambisius, punya ambisi, impressive, punya pengalaman, tapi orang yang baik hati. Ini, oke, disetel supaya nggak terlalu terang ya. Lalu masterful but approachable. Masterful artinya orang yang pintar secara teologis, tapi juga approachable, tapi juga orangnya nggak sombong, bisa bergaul. Ya, dia bukan hanya pintar aja di mengajar, tetapi juga bisa merangkul. Nah, ini dia. Ya. Lalu impartial but courteous. Oke. Jadi orang yang adil, ya, bisa berlaku adil, bisa tapi tegas, ya. Maksudnya gini, dia orang yang bersalah ya adil, tapi juga punya belas kasihan gitu, ya. Humble but not servile, rendah hati tapi bukan orang yang rendah diri. Jadi kayak gak punya dignity gitu, enggak. Jadi seorang imam itu jadi punya dignity, tetapi humble, ya. Strong but gentle, tegas, oke, tapi lemah lembut. Apa? Gimana itu? Strong but gentle. Ya, orang yang teguh pendiriannya, tapi juga gentle. Salah ya dia minta maaf. Cuman salah tetap, maksudnya dia paling benar. Nah, ini repot. Ya kan? Strong, tapi kalau nggak gentle, salah juga. Oke. Nah, inilah semua yang suitable for the office. Even though everyone should oppose him, walaupun ada orang yang nggak suka dia. Nah, kadang-kadang ini yang terhilangkan, ya. Berdasarkan apa sih kalau pemilihan? Suara terbanyak, uangnya banyak atau enggak? Jadi dalam gereja juga banyak politik, pemilihan-pemilihan, ya. Seorang jadi calon ketua sinode atau jadi bishop, seperti itu. Jadi unsur politiknya, pengaruhnya itu luar biasa. Nah, Kristofa nggak boleh pakai cara-cara dunia seperti itu, ya. Tetapi lihat apakah dia sebetulnya qualified nggak untuk jadi seorang bishop. Oke, dia kasih contoh. Jadi seorang bishop itu nanti pasti akan melayani orang kaya nggak? Pasti. Uji, dia selama ini cinta uang atau enggak? Gitu. Terus Kristofa bilang, waktu nanti dia jadi imam atau jadi bishop, dia akan melayani janda-janda nggak? Uji, gimana dengan keluarganya? Ya, gimana dengan kehidupan keluarganya? Ya, waktu dia jadi bishop, ya, dia akan melayani orang yang miskin nggak? Nah, uji, dia punya kemurahan hati nggak? Gitu. Atau jangan-jangan orang yang sombong ini, ya. Nah, waktu dia jadi bishop, ya, apakah
dia akan menghadapi masalah kesombongan nggak, glory nggak, pujian nggak? Nah, diuji. Apakah dia bisa tahan terhadap pujian atau enggak? Gitu. Nah, waktu nanti dia jadi bishop, apakah dia akan menghadapi nggak orang yang sakit, ya, atau akan menghadapi bahkan musuh-musuhnya nggak? Seseorang bilang iya. Basil di sini yang menjawab iya. Kita akan melayani semua jenis orang. Misalnya kalau kamu melayani musuhmu gimana? Masa ini dombamu tapi sekaligus jadi musuhmu nih, yang misalnya suka mengkritik kamu, yang suka ngomongin kamu di belakang. Nah, waktu kamu jadi bishop nanti, kamu akan melayani orang seperti itu kan? Iya. Lalu gimana kamu akan melayani dia? Nah, itu semua ditentukan lewat apa? Karakternya dan spiritualnya. Jadi untuk jadi seorang bishop itu nggak cukup hanya ambisi katanya. Kita nggak boleh punya ambisi untuk jadi seorang bishop ya. Maksudnya untuk dengan sangat ambisi kita sebetulnya tidak qualified untuk naik jadi seorang bishop. Ada satu cerita yang menarik ya. Mungkin kita di sini pernah kenal dengan namanya Saint Ephraim dari Syria. Ya, Saint Ephraim itu jadi dulunya nakal, ya, nggak percaya Allah, nggak percaya inilah pokoknya, ya, orangnya temperamental, oke, suka mukul orang, tinju orang misalnya gitu. Nah, itu Ephraim, gitu, ya. Sampai suatu saat dia tuh dituduh mencuri domba, lalu dijebloskan dia di penjara. Padahal dia nggak mencuri domba, ya. Lalu dia begitu takut sampai dia berdoa kepada Tuhan, ya. Nah, biasanya orang kesulitan kalau ingat Tuhan, ya kan? Ephraim gitu. Kalau saya bisa bebas dari penjara ini, saya akan melayani Tuhan, kata Ephraim. Benar, suatu saat, suatu malam dia bermimpi, ya, dia bermimpi bahwa dia akan dibebaskan dari semua tuduhan. Nah, pada esok harinya benar-benar itu terjadi, ya. Lalu orang pengadilan datang membebaskan Ephraim bahwa kamu nggak bersalah, kamu bebas, tidak masalah. Akhirnya dia keluar dari penjara. Nah, jadi mimpinya jadi kenyataan gitu. Nah, sampai akhirnya dia janji dengan apa yang dia sudah ucapkan. Ya, akhirnya dia lahir di Niniwe ya. Niniwe itu di daerah Mesopotamia, sekarang daerah Iran namanya. Ya. Nah, dia di sana bertemu dengan salah seorang murid dari Saint Antoni Agung, ya, Antonius Agung, seorang bapak biarawan, bapak pendiri biara monastik, bapak monastik. Nah, ada seorang murid dari Antoni itu yang bernama Eugene Sang Pertapa. Dia ada di kota Niniwe itu mengajari pertapa-pertapa. Ya, jadi pertapa itu maksudnya orang yang memang menjalani kehidupan asketik di padang gurun, puasa, hanya berdoa dan berpuasa gitu terus, yaitu para pertapa. Nah, Ephraim bergabung dengan kelompok pertapa itu. Ya, dia belajar asketik di situ. Lalu didengar oleh gereja di Niniwe itu yang waktu itu dipimpin oleh Uskup Yakobus namanya. Nah, Uskup Yakobus itu mendengar ada seorang pemuda bernama Ephraim itu diberi satu hikmat, dia pintar ngajar, dia pokoknya Ephraim itu sudah banyak mengalami kemajuan gitu. Akhirnya Yakobus panggil dia. Gimana kalau kamu bantu aku melayani gereja? Nah, Ephraim setuju. Ya, di situ Ephraim melayani bersama Yakobus lebih kurang 14 tahun sampai Yakobus itu uskup itu meninggal. Nah, waktu dia melayani di gereja di Niniwe itu
Efraim banyak mengajar, ya, menggembalakan domba-domba di situ, ya, banyak dipercayakan untuk berkhotbah oleh Yakobus, gitu. Sampai akhirnya dia merasa dia harus berpetualangan lagi, ya. Akhirnya dia pergi ke Mesir, ya. Dia jumpa dengan para petapa di Mesir. Kemudian dia juga ketemu dengan Basil pada waktu itu, Saint Basil, ya, seorang uskup di Kapadokia, ya, di gereja di Kapadokia, di Asia Kecil. Nah, Basil sudah tahu Efraim ini, ya, lalu diberikan posisi Basil, Efraim, ya, saya akan menabiskan kamu jadi seorang imam, maksudnya jadi bishop, ya. Basil ingin menabiskan dia jadi bishop. Lalu Efraim itu bilang, dia jawabnya, saya belum bisa, saya belum layak, ya, karakter saya, spiritual saya belum memenuhi syarat. Nah, akhirnya Basil desak dia lagi, ya udah kalau gitu jadi diaken, gitu. Akhirnya si Efraim itu ditabiskan jadi diaken, ya. Bahkan suatu saat Basil ketemu dia lagi, mau ditabiskan lagi jadi uskup. Dia bilang, tidak, saya masih harus banyak mengalami pertobatan dan air mata. Akhirnya memang Efraim itu sampai mati dia hanya jadi seorang diaken, tidak pernah jadi imam atau biskup, ya. Nah, ini satu cerita tentang Efraim yang sangat humble. Dia menyadari bahwa gak semua orang bisa dipanggil jadi bishop, imam, ya. Tapi kalau saya hanya jadi diaken, saya bisa melayani umat Allah, domba Allah, gak apa-apa, walaupun hanya diaken. Athanasius itu diaken sampai mati, Efraim juga, ya. Nah, memang kayak Chrysostom, Basil, yang lain-lain itu the great semua, ya, jadi bishop yang luar biasa sampai yang kita tulisannya kita pelajari sampai sekarang, ya. Ya, saya sungguh rindu juga kita semua yang ada di sini nanti kalian bisa jadi pendeta atau jadi imam yang noble, gitu, ya, yang terkenal tetapi ya gitu nggak sombong, ya. Ini tadi, ya, apa, dignified but modest, jangan dignified tapi nggak modest. Waduh, ya. Ada yang pendeta pakai jam Rolex, pamer-pamer, gitu kan. Ada itu di Instagramnya itu, ya, celebrity of the past. Oke, ya, bukan itu yang kita incar. Oke, bukan jabatan-jabatan ambisi ataupun hal-hal seperti itu yang kita incar, tetapi nobility, ya, spirituality, the life of the flocks, itu yang paling penting diincar. Oke, bukan worldly cares, ya. Nah, kalau kita belajar di dalam liturgi itu lay aside all holy cares, kesampingkan itu semua worldly cares, itu hal-hal duniawi itu. Jadi memang tugas seorang imam pendeta itu membawa jemaat itu makin tinggi melayani Allah, makin serupa dengan Kristus itu, ya. Nah, dia sendiri yang harus jadi contoh dulu, gitu, ya. Nah, kata Efraim, kenapa kok tadi, ya, dia ditanya oleh Basil, kok kamu nggak mau terima jabatan seorang imam? Padahal dia udah mau ditabiskan jadi uskup di situ, ya. Dia tetap nggak mau. Akhirnya dia tetap pulang ke kotanya di Edesa. Nah, di situ dia melayani orang-orang miskin lagi, orang-orang kelaparan lagi, karena pada waktu itu di kota itu, di Edesa itu, dia diserang oleh bangsa Persia, ya, sehingga banyak orang-orang yang akhirnya kelaparan dan miskin. Dan Efraim tergerak untuk membantu mereka, ya. Dia mencari uang mana-mana, mengumpulkan orang-orang kaya, lalu dia membangun sebuah penampungan
bagi orang-orang miskin di situ, orang-orang kelaparan, orang-orang sakit, ya. Sampai akhirnya dia kembali lagi ke menjelang masa tuanya, dia kembali lagi ke bukit gua doanya, dan di situ sampai mati dia di dalam keheningan kesendirian. Ya. Nah, luar biasa ya perjuangan. Misalnya salah satu teladan iman seperti dari Efraim ini, hidupnya itu sungguh-sungguh buat Tuhan. Ya, kalau sehingga kita bisa tahu, kita bisa lihat dari apa yang dia kisah hidupnya dan juga tulisan-tulisan dia, devosi dia untuk Tuhan. Ya, ada satu hidung yang sangat bagus ya tentang derita Tuhan, gitu ya. Saya ada tulis di blog ya. Nah, kalian kalau mau bisa membacanya. Oke. Nah, gimana dia punya satu kesungguhan yang sangat dalam mengikuti Tuhan. Nah, Saint Efraim ini, ya, tentu kita semua harus punya kerinduan seperti itu, ya, nobility, spirituality, ya, untuk Tuhan. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi saya tadi sudah cerita sampai di sini ya. Poin 10, particular duty and problems, ya. Promotion tadi sudah. Nah, Kristus melanjutkan bahwa pelayanan dari seorang imam itu ya punya tantangannya tersendiri. Misalnya ada 3 di sini yang dia sebutkan ya, yaitu melayani para widows, janda-janda, orang sakit, lalu melayani virgins ya, para gadis, dan yang ketiga adalah melayani orang-orang yang diekskomunikasi atau yang dihukum. Ya. Nah, misalnya untuk para janda ini, widows, ya. Oke. Ya, ini tentu misalnya ada yang suaminya sudah meninggal atau cerai, itu akhirnya dia tidak bisa lagi disupport oleh siapapun, ya, keluarganya ataupun suaminya juga nggak support dia. Nah, gimana kita melayani orang seperti itu? Ya, seorang imam itu harus bisa melayani mereka, mensupport para janda ini, ya. Tetapi akan timbul satu permasalahan. Ini kan kadang-kadang dia bilang wanitanya kan juga nggak benar, ya. Misalnya melakukan satu stealing, disgraceful offense, ya, perempuan-perempuan yang nggak benar juga, ya, dicap sebagai janda ya memang kalau sempat itu ya itu memang dignity seorang perempuan itu akan sangat turun gitu, ya. Nah, kalau support perempuan seperti itu dari dana gereja, bukankah itu menyalahi aturan gitu? Bukankah nanti uang dari gereja itu akan provoke punishment from God, dia bilang, ya, melayani janda-janda. Lalu kalau imam itu sering mengunjungi janda itu, bukan bagaimana dengan nanti pembicaraan orang lain? Nah, ini juga perlu dipikirkan, ya. Kristus bilang. Oke. Lalu, ya, lihat kalau kita melayani, ya, siapapun akan selalu jadi pembicaraan oleh oleh jemaat, ya.
Misalnya kalau ini pembesukan, oke. Nah, kenapa kok pendeta itu besuk dia, nggak besuk saya? Nah, itu selalu akan jadi pembicaraan, ya. Nah, bagaimana juga the hospitality of stranger, care of the sick, orang-orang yang sakit, ya. Bagaimana kita melayani mereka? Misalnya dibutuhkan banyak sekali pengobatan orang-orang yang sakit itu. Nah, ini jadi satu kesulitan tersendiri bagi imam, ya. Nah, Yesus menyatakan bahwa ini ya, the man, ya. Jadi seorang imam itu harus bisa membujuk, influence, ya, orang-orang kaya yang di jemaat itu untuk membantu mereka yang kesusahan. Nah, berarti seorang gembala itu kayak jadi jalan tengah. Dia tidak berjuang sendiri, tetapi bagaimana dia menjadi menginfluence orang-orang yang punya kelebihan untuk menolong orang yang sakit, yang susah, termasuk para janda. Ya, ada cerita kan misalnya dalam kisah para rasul itu juga, ya. Ketika waktu itu para rasul itu kan sibuk sudah melayani firman, ya kan, melayani banyak petobat-petobat baru, sehingga kayak orang-orang yang miskin, para janda, para yatim itu terabaikan oleh pelayanan dari para rasul. Nah, akhirnya dipilih oleh para rasul itu akhirnya memilih para diakonos. Diakonos itu artinya para hamba pelayan Tuhan, atau kita sebut diaken. Nah, diaken inilah akhirnya dipilih untuk melayani mereka, ya, tentu dari uang, melayani para janda, orang-orang yang kesusahan, ya. Kita lihat misalnya di dalam Kisah Rasul, coba kita buka Kisah Para Rasul ayat yang ke-6, pasal yang ke-6, ya, Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 6, ya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian keperluan sehari-hari kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Waktu itu yang menjadi imam siapa? Bisopnya siapa? Para rasul, ya kan? Petrus misalnya. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Nah, berarti di gereja pada masa itu sudah ada asisten dari para bishop itu, yang disebut diaken. Nah, mereka yang ditugaskan untuk melayani orang-orang yang terpinggirkan itu, ya. Nah, Kristen juga cerita bahwa orang-orang yang terpinggirkan itu seperti tadi, ya, orang miskin, orang para janda. Nah, itu seorang imam itu harus bisa menjangkau mereka juga dengan para deacon, ya, atau diakon, lalu mengajak jemaat yang
punya kelebihan. Misalnya kalau menolong orang miskin, jemaat yang kaya kita libatkan. Tapi bukan untuk ambisi pribadi, untuk menolong mereka. Ya, jemaat yang sakit, berarti kita harus bisa mencari, misalnya ada jemaat itu ada dokter untuk merawat mereka. Ya, lalu para virgin, nih, untuk melayani para gadis, ini juga satu tantangan tersendiri, gitu. Ya, karena umam itu kan cowok biasanya. Nah, gimana itu melayani para perawan-perawan atau masih gadis di gereja? Itu juga jadi problem, bisa jadi masalah, kata Chrysostom. Ya, itu bisa jadi dibicarakan yang nggak benar, bahwa imam itu makan keranjang lah, bisa seperti itu. Ya, nah, kata Chrysostom. Kita terlalu dekat ya salah, takut juga salah, kata Chrysostom. Ya, nah, gimana caranya? Kata Chrysostom. Jadi ada caranya. Ya, kita bisa kayak tadi membentuk deacon, ya, kita bisa ngajak orang. Waktu kita besuk ya kita ajak pendamping kita, siapa misalnya, itu untuk bersama-sama. Ya. Tapi yang penting adalah di sini dikatakan ya, memang dalam kasus seorang perawan ya, many circumstances make it difficult. Ya, banyak hal yang bisa itu membuat sulit, gitu. Ya, rather impossible for her spiritual father to protect her. Ya, nah, menjadi seorang perawan itu bagaimana dia tetap menjaga keperawanannya sampai dia menikah dan sebagainya, itu adalah tugas penggembalaan. Oke, he cannot have her in her house. Tentu spiritual father-nya nggak boleh berduaan hanya di rumah, itu berbahaya, ya kan? Lalu itu bisa berbahaya, dia bilang. Nah, tapi bukan berarti kerohaniannya nggak bisa dibimbing, bisa, gitu ya. Jadi memang Chrysostom sudah mengingatkan, ini kan jadi problem juga gereja-gereja sekarang ya. Banyak pendeta-pendeta yang besar juga jatuh dengan sekretarisnya, misalnya gitu, ya kan? Dengan jemaatnya. Bahkan ada salah satu pendeta itu ya dulu, bukan dulu ya, baru kasus berapa bulan yang lalu di Surabaya, ya kan? Itu pendetanya cukup terkenal ya di dunia gereja Pentakosta gitu. Ya, dia udah belasan tahun dengan jemaatnya itu. Oke, dari kecil bahkan jemaatnya sampai gadis, akhirnya tertangkap polisi. Ya kan? Nah, ini masalah seksual ini juga disinggung, ya. Jadi gimana caranya ini? Kita nggak boleh mengabaikan para janda, orang miskin demi kemuliaan kita sendiri. Saya nggak mau tersentuh, saya takut nanti saya dianggap jelek. Kalau saya besuk di janda-janda nanti digosipi. Saya kalau besuk para gadis nanti dikiranya mata keranjang. Nah, gimana itu? Ya, saya kalau besuk orang-orang semacam itu bagaimana? Nah, dia bilang jangan lakukan sendiri. Ya, ada deacon, ada jemaat yang kita bisa ajak gitu. Ya, jadi kita melibatkan mereka. Nah, ini satu nasihat yang bijaksana, tapi kita juga perlu perhatikan gitu. Oke. Nah, oleh sebab itu ya, karena tantangan yang begitu banyak, bervariasi ya, maka Chrysostom itu mengatakan the priest must be protected in all sides. Ya, imam itu harus dilindungi dari segala sisi. Oke, dengan steel armor, ya, dengan
baju baja perang, by intense earnestness, perpetual watchfulness, ya, concerning his manner of life. Jadi seorang imam itu ya ibarat kayak gini, dia tinggal kayak di akuarium, ya, yang semua orang itu kapan suka dia lihat, yang dia nggak lihat, gitu. Ya, tapi kapanpun bisa dilihat orang. Kayak kita punya ikan di akuarium itu kan, kita lagi bosan ya kita nggak lihat ya kan, tapi kita lagi senang kita lihat, gitu. Ya, kapanpun bisa dilihat orang. Nah, itu kayak kira-kira gambaran hidup seorang imam itu, ya, sehingga dia harus selalu berjaga-jaga dengan manner of life-nya, cara hidupnya, ya. Lest someone discovering in exposed and neglected spot should inflict a deadly wound. Jadi kalau seseorang menemukan ada satu celah kecil saja, maka itu menjadi luka yang sangat mematikan. Benar. Ya. Jadi kalau maka hati-hati ya. Kita misalnya nih lakukan sedikit saja kesalahan, waduh, itu akan menjadi luka yang mematikan. Matamu aja nih kalau nggak dijaga ya, kamu main mata aja sama seorang cewek, seorang gadis di gereja, habis kamu. Nanti ibu-ibu akan menggosipin pendeta. Ya, nah pada Kristo makanya dia bilang kalau sempat ada luka kecil aja itu akan menjadi luka yang mematikan. Makanya di sini kalian ya, yang cowok-cowok jangan suka melirik-lirik, ya, nanti jadi kebiasaan. Dikit-dikit main mata, ya, atau yang cewek ini misalnya nih, ya, matanya itu jangan suka main mata sama orang, nanti jadi kebiasaan. Ya, atau masalah uang misalnya, masalah apa lagi ya? Ya pokoknya banyak lah. Ya, jadi dia dikelilingi oleh orang-orang yang siap menggigit, ya, lalu melemparkan dia, bukan hanya musuhnya, tetapi mungkin juga orang-orang yang pura-pura mengasihi dia. Nah, ini kadang bersosok. Oke. Jadi seorang imam atau jadi seorang pendeta itu hati-hati di situ, ya, bisa dilukai orang dekat maupun apalagi musuh, ya. Deadly bisa menyebabkan deadly wound di situ, ya. Nah, oleh sebab itu the souls of men, ya, mereka yang dipilih menjadi priesthood, imam, ya, mereka lah yang harus diliputi oleh God's grace tadi, anugerah, bestow, yang turun ke atas tubuh, ya, atas hidupnya maksudnya. It is no material fire to which they are subjected, but they are all devouring flame of envy encompasses them, yeah, rising up on every side and assailing them, rising up all round, assailing them and searching their life more thoroughly than the fire deep the bodies of those young men. Nah, ini artinya apa? Dibutuhkan benar-benar satu God's grace yang tercurah untuk mereka. Itulah yang cover mereka, melindungi mereka, dan itu hanya bisa didapat kalau memang
imam itu sungguh-sungguh menggantungkan hidupnya itu kepada anugerah Tuhan. Nah, that's amazing. Ya, jadi kalau jemaat itu mungkin ada sedikit kesusahan, datang cari pendetanya. You must take care. Kita harus merawat itu. Tapi gimana kalau imamnya sendiri kesusahan? Datang kepada siapa? Datang kepada dombanya, loh yang jadi gembala siapa? Yang gitu. Ya bisa gitu. Jadi kita bergantung sama siapa ya? Gitu. Ya. We depend the fire of God, the grace of God. Gitu. Jadi pendetanya itu enggak, Kristus bilang dignity but modest, ya. Dignity pada Allah tapi pada sesama modest, tapi dignity-nya kepada Allah gitu. Ya. Nah, kalau pendetanya itu mengalami katakanlah misalnya kesulitan, depresi, nah dia pertanyaannya harus siapa yang bisa nolong dia, gitu, ya. Nah, dia katakan di sini, it is with praise. Jadi self recovery, ya, itu sebetulnya dicurahkan oleh Tuhan untuk praise itu. Ya, dia punya ya seperti Rasul Paulus katakan. Paulus mengatakan, aku punya duri dalam daging, contoh kasusnya, ya kan? Gitu. Apakah jemaat Korintus yang bisa mencabut menolong dia? Enggak. Apakah gereja yang dilayani? Enggak. Apakah domba-domba yang dilayani? Tidak. Gitu. Enggak ada yang bisa menolong dia. Gimana? Self recovery, God's grace itu yang menghandle-nya. Ya. Nah, makanya dikatakan di sini and if God reveal this to you, show me the oracle and I will obey. But if you cannot do so, are making judgment from human opinion only, then deceive yourself no longer. Yeah. For what concern my own affair is fair to trust me over that, since no man know the things of man save the spirit of the man which is in him. Jadi saya seorang imam selalu mengatakan anugerah cukup, Roh Kudus yang menolong. Nah, seorang imam itulah yang harus membuktikannya dalam kehidupannya. Ya, jadi kita sering berkhotbah, misalnya anugerah Tuhan itu cukup, selalu baru tiap pagi. Ya, Roh Kudus menuntunmu, menolongmu, memberkati kamu. Gitu. Itu benar, exactly. Tapi itu untuk kita dulu alami. Domba belum siap, dia akan cari kamu. Nah, kalau kamu nggak siap, maka hancurlah domba itu. Loh, yang kamu ceritakan selama ini apa tuh? Omong kosong dong. So, makanya ya, apa yang kita khotbahkan itulah yang kita alami pertama. Jadi kalau kamu selalu bilang, jangan takut, ada Tuhan yang menyertai. Jangan takut kalau kamu di PHK tidak punya pekerjaan, berdoalah maka Tuhan akan buka jalan. Ya kan? Kan gitu. Kan kamu nggak khotbah, siapa yang PHK sini minta uang sama saya bagi uang, kan nggak gitu. Ya, bangkrut gerejanya kan. Gitu. Tapi kita akan selalu ngomong memakai bahasa iman, ya, anugerah Tuhan cukup, iman, ya, mencari Tuhan, bergantung sama Tuhan. Itu sebetulnya apa? Imam itu sendiri yang mengalaminya. Gitu. Baru nanti domba-dombanya bisa mengikuti. Nah, kalau imamnya itu nggak ngalami, ya nggak akan.
maka domba-dombanya nggak akan bisa ikuti. Ya, jadi sebetulnya apa yang kita bicarakan itu adalah bumerang bagi kita. Tahu bumerang ya? Senjata yang dilempar itu depan, tapi balik lagi ke kita sendiri. Kita khotbah buat gereja, tapi itu sebetulnya balik kepada kita. Jadi kalau imam itu menghadapi difficulty, kesulitan, maka itulah saat yang tepat membuktikan apa yang dia ajarkan. Ya, you can face it or not. Kamu bisa menghadapi itu atau tidak. Kalau kamu nggak bisa menghadapi, kamu tidak layak jadi seorang imam. Maka kalau jadi seorang imam itu nggak ada namanya cerita mundur dari pelayanan. Oh, nggak kuat menghadapi jemaat itu. Enggak, karena kita sebetulnya apa yang kita khotbah itu, apa yang kita ajarkan, apa yang kita layani untuk diri kita dulu. Oke. Jadi waktu kita ngomong, kita harus punya imam, kita sebetulnya ngomong sama siapa? Sama dirimu sendiri. Gitu. Ya. Oke, jadi dengan argumen seperti ini, ya, kita memang pada Chrysostom, kita memang bisa mengalami great loss. Ya. Artinya, ya kita bisa berkorban habis-habisan, great loss, ya, mungkin masa depan kita, ya harusnya kan saya tuh kalau nggak jadi imam, jadi pendeta saya bisa kaya gitu, ya kan? Saya mungkin bisa punya banyak barang mewah, saya mungkin bisa jadi seperti teman saya yang sekarang begini begitu gitu. Kita mengalami banyak great loss. Ya, kemarin saya dengar cerita pengalaman dari alumni, ya, salah satu alumni kita, ya, bukan hanya korban materi dia bilang, tapi korban perasaan juga, ya, gitu. Dia bimbing mulai dari sekolah minggu sampai nenek-nenek, orang dewasa, orang tua, gitu. Kalau korban duit masih rela lah ya, tapi ini korban perasaannya itu loh. Sakit hatinya itu gimana ya menyembuhkannya gitu. Gitu. Nah, waktu kamu ngajarin tentang pengampunan itu gimana? Oh iya ya, saya kan ngajarin pengampunan, tetap harus mengampuni. Ya udah, itu senjatamu, kamu harus mengampuni. Ya, gitu. Nah, waktu kamu ngajarin tentang perpuluhan, persembahan, ya kan? Nah, waktu kamu pas lagi nggak ada uang ini, ya kan? Tapi satu sisi kamu ngajarin orang tuh memberi persembahan, gimana coba? Atau pas kamu lagi banyak uang nih, tapi besoknya kamu ngajarin tentang membantu orang yang miskin. Nah, itu gimana coba? Ya. Jadi cerita alumni itu korban perasaan, korban ini dan itu, ya. Nah, dia bilang yang paling susah itu korban perasaan ini loh, ya, yang buat kadang-kadang tuh kepingin tinggalkan pelayanan. Oke, ini anak kurang ajar lah, udah dikasih ini malah kita diomongin yang macam-macam, gitu. Korban perasaan, korban nama baik, kita di sosial media great loss, gitu. Itu satu loss yang begitu besar, ya, yang bisa dialami satu kehilangan yang begitu besar. Tetapi disitulah semakin menunjukkan apa yang kamu ajarkan itu akan kembali kepada kamu. Apakah kamu sungguh jadi gini, apa yang kamu ngomongin itulah yang harus kamu hidupi, gitu, ya. Nah, kalau kamu sudah banyak ngajar, ya udah, itu modal kamu untuk menghadapi itu semua. Jadi Kristus bilang jangan takut, gitu. Nah, makanya nanti salah satu menjadi seorang imam itu dia harus mengetahui semua rahasia-rahasia Tuhan.
sehingga dia baru bisa kuat. Ya, nah nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi dia harus bisa cakap mengajar, mempersiapkan khotbah. Ya, nanti kita belajar tentang khotbah. Harus bisa memberi makan domba itu, ya, dengan pengetahuan, ya, bukan soal walaupun kata-katanya mungkin pilihan kata-katanya tidak bagus nih, tetapi pengajarannya tepat, itu sudah oke. Bukan seorang khotbah yang harus menyihir jemaatnya, enggak, sampai jemaatnya itu wah gitu ya. Itu boleh kalau diberi karunia itu, tetapi paling penting ajarannya itu juga harus benar, harus bisa punya hermeneutik, ya, harus belajar teologi yang benar, gitu, pemahaman teologi yang lurus. Nah, itu yang menjadi akhirnya apapun tantangannya itu enggak mungkin. Itu semua kata Kristus, semua ada jawabannya di dalam teologi yang kamu pelajari. Gitu. Ya, oke. Itu ya mungkin sesi hari ini yang bisa saya bagikan. Jadi kesimpulannya adalah tadi dari materi 8, 9, dan 10 ini, ya, ada banyak difficulties tentu di dalam pelayanan ini, ya, ada hal-hal yang kita mesti banyak korbankan, tapi di situ semakin memurnikan karakter kita, pasti selalu ada temptation, ya. Dia katakan temptationnya itu banyak sekali, gitu. Misalnya tadi dia katakan, ya, kemarahan, anger, ya, apalagi cinta akan uang, ya, ambisi. Nah, itu semua adalah ini tadi, ya, flattery, kesombongan, gitu ya. Nah, itu semua adalah difficulty, dan temptationnya juga ada, ya. Waktu kita sudah, misalnya nih, waktu kita sudah semakin mapan, ya, jadi seorang pendeta. Nah, apakah kita masih punya tadi karakter modest, humble, dan sebagainya? Itu juga penting diperhatikan. Lalu ada particularities, problem-problem, ya, tadi melayani para janda-janda, orang miskin, dan sebagainya. Ini juga. Oke, kita akan sambung minggu depan poin yang ke 11, 12, 13, ya. The penalty of failure, terus pentingnya homily, the ministry of the word. Kemudian poin yang ke-13, the temptations of the teacher atau pengkhotbah, ya. Oke. Baru nanti pertemuan terakhir poin 14, 15, dan 16, ya. Jadi kita tinggal 6 bagian, benar, ya. 14, 15, 16. Yang minggu depan kalian baca poin yang ke 11, ya. Ya, 11. Ini tadi udah, ya. 11, 12, 13. Saya akan jelaskan untuk minggu depan. Lalu 14, 15, 16 minggu depan. Jadi 2 minggu terakhir lagi kita akan bahas ini. Ya, sampai ketemu minggu depan.